Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini kita menjumpai dan bertanya langsung kepada beliaunya Gus Arif Saifullah. Beliau ini dalam beberapa minggu terkena virus corona. Masya Allah, luar biasa. Akan tetapi perlu pemirsa ketahui, semua yang ada di muka bumi ini adalah semua makhluknya Allah dan punya roh. Betul. Termasuk corona. Betul. Termasuk punya kegaiban. Betul. Kalau yang diceritakan Gus Arif ini nanti ya sama seperti yang dahulu ketika kita masih kecil, belum ada alat kedokteran atau medis yang canggih. Ketika ada saudara kita yang sakit, dahulu orang-orang tua kita itu mencarinya obat itu sambil tidur di pintu, sambil bantal sapu gerang, sehingga gaibnya corona, gaibnya penyakit ini nampak. Betul. Biasanya seperti itu. Dan ini juga sesuai dengan apa yang ada yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa penyakit itu ada yang membawa dan ada namanya, pemirsa. Di perut namanya apa, di dada, di kepala ada. Karena semua itu adalah makhluknya Allah, termasuk corona. Dan pada kesempatan malam hari ini beliau Gus Arif Saifullah yang sudah mengalami sendiri bercerita tentang khodamnya corona. Monggo Gus, apa yang sampai alami selama terkena COVID atau terkena corona, tentang gaibnya diceritakan pada pemirsa, barangkali ada manfaatnya untuk saudara kita yang di sana. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, suatu anugerah, nikmat dan hidayah kita pada malam hari ini kita berkumpul bertatap muka dalam kondisi keadaan sehat walafiat ini tidak lepas dari nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, saya akan cerita fakta apa yang saya alami, para pemirsa. Ini tidak mengada-ngada, ini kami tidak ceritanya tidak kita buat yang aneh-aneh. Ini benar-benar apa yang saya alami dan apa yang saya rasakan, para pemirsa. Nah, pada waktu saya ketemuan yang namanya COVID Corona, para pemirsa, COVID Corona itu berpakaian seperti jubah dan wajahnya itu pucat, dan saya hadepin mukanya itu kayak apa ya, sempat saya gambarkan di rumah, oh corona seperti ini, corona seperti ini. Ini benar. Dan anehnya para pemirsa, yang diambil corona itu dia itu pilih-pilih. Orang cacat dia nggak mau, orang buta atau yang fisiknya tidak sempurna dia tidak mau. Dia pilih-pilih. Dan kebetulan yang pamomongnya itu wajahnya dia berjubah, wajahnya itu pucat, jenis laki-laki atau perempuannya dia bisa 1000 wajah. Yang jadi pertanyaan saya sama sekarang ini, yang 4 orang yang membawa jaring itu kesaratan. Dan jaring itu isinya jenazah, isinya orang-orang yang mati, tapi kok mereka itu loh wajahnya bagus-bagus, mereka itu loh wajahnya sempurna-sempurna. Gak ada orang-orang yang stres, tak orang-orang gila yang diambil. Sempat saya tanya gini, sempat saya ngomong, loh, wahai corona, bener ini saya tidak mengada-ngada, ini yang saya rasakan. Saya sempat komunikasi sama si corona itu, wahai corona, apa yang kalian bawa itu? Kenapa yang kalian ambil itu orang-orang yang sempurna, wajahnya tampan-tampan, banyak yang benar-benar fisiknya sempurna. Ternyata targetnya dia emang orang-orang yang bagus. Targetnya dia orang yang cacat,
Orang yang gila dia tidak mau mengambilnya. Gini Gus, berarti ada khodamnya corona. Ada khotam. Saya ketemu corona terakhir kemarin Gus. Saya kan tidak 1-2 hari saya ketemu sama corona. Berapa hari itu saya ketemu corona. Dan kebetulan terakhir saya ketemu corona itu pada waktu corona itu nyantai lihat orang main volley. Itu saya berhenti sepeda. Lapo sampean. Ternyata corona itu juga pingin hiburan, kepingin lihat. Terlalu banyak targetnya, dia sudah memenuhi syarat. Sudah memenuhi target Gus ya? Sudah memenuhi target. Berarti sebentar lagi ini paling Semoga corona amin. Iya. Sudah tidak mencari orang lagi Gus? Insya Allah seperti itu. Oh, iya. Insya Allah corona tidak akan lama lagi. Para pemirsa yang di luar sana, bersyukurlah, bertenang hatilah, bahwasanya Allah sendiri nanti yang akan menyelesaikan corona itu. Panjenengan tenang di rumah, berdoa, aktivitas panjenengan lakukan dengan sebaik mungkin. Jangan lupa protokol kesehatan dijaga dan mendekatkan diri kepada Allah, dan jangan lupa olahraga. Terima kasih Gus Arif, ini pengalaman nyata yang dialami beliaunya, dan ini kita juga bersama pawangnya corona. Ini ada kisah Tiro Paningit, juga ada kisah Wunggaling. Ini beliau ini seringkali sebagai praktisi spiritualis beliau. Ini mohon penjelasan. Rahayu, selamat malam. Rahayu, selamat malam. Kalau ditinjau dari pengalaman yang pernah menangani berbagai macam orang, sosok dari corona sendiri ini pada waktu itu kebanyakan yang saya tangani itu menjelma seperti binatang kayak semut ataupun serangga. Dia mempunyai tangan-tangan yang banyak, bentuknya hitam, matanya agak sedikit merah. Itu makhluknya Gus ya, makhluknya bentuknya seperti ya. itu, menampakkan seperti itu. Dia menyerangnya di sekitar perut, jadi pusar ke atas sampai ke ulu hati. Dia cengkram di situ. Kemudian ada yang nyengkram di daerah leher, seperti itu. Pemirsa nggak perlu risau. Melati. Bunga mawar dan bunga melati. Ya. Bunga mawar dan bunga melati. Kemudian kasih garam dikit, sama kasih bawang putih lanang 1. Diremat di situ, diusap di daerah perut sama leher. Insya Allah akan teratasi. Dan jangan lupa menyebut nama ya. Luar biasa, ini adalah para spiritualis. Jadi mereka memandang dari sisi spiritual, dan perlu pemirsa ketahui dalam hukum spiritual ini hukum tanpa ruang, jarak dan waktu, tanpa batas. Inilah satu anugerah Allah yang diberikan kepada kita semua, termasuk diberikan satu karunia di samping akal pikiran yang bisa mencerdaskan pikiran kita. Di samping itu pula kita diberikan satu kelebihan jiwa ya, yang bisa melihat dari sisi rasa, rasa kegaiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin alhamdulillah saya bermimpi bertemu dengan corona, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wasallim. Dan beliaunya menyampaikan untuk berhati-hati aja. Dan ini akan segera berakhir perjalanan penyakit corona ini, dan akan diambil dan diangkat oleh Allah, dan disuruh bertobat serta disuruh untuk selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir. Itu pesannya pesan Kanjeng Nabi Rasulullah. Muhammad Ini Gus, SAW. Gus, pesan-pesan dari atau penangkal dari pesan dari khodamnya corona, Gus. Iya. Terima kasih. Sebenarnya corona itu tidak berdaya ngadepi panjenengan semuanya ini. Sebenarnya seperti itu, Gus. Iya. Berhubung kondisi panjenengan kalau tidak stabil, jenengan telat makan, telat mikir, atau telat ekonomi juga sangat pengaruh sekali.
yang terpenting kurang istirahat ya. Kalau panjenengan kurang istirahat sampai 2-3 hari dan menjaga pola makan itu tidak teratur, saya yakin corona itu bisa menyerang organ tubuh kita yang lemah. Pada waktu saya kedatangan corona itu Gus, saya itu keserang kayak baling-baling gitu, warna hitam bener di sini. Gak tahu saya rasakan, masih saya bisa bertahan 2-3 hari, nggak saya rasakan. Bahkan saya buat konten pada waktu di mana di Direjo di Mbak Jokope itu saya sakit itu, tidak saya rasakan. Baru setelah itu saya terasa sakit, dan itu pun setelah saya beristirahat, saya ngenolkan, saya evaluasi ya, saya evaluasi diri saya munajat sama Allah, saya memasrahkan diri total kepada Allah. Ilallah, saya olah nafas, saya kasih makanan yang bergizi, dan saya memohon kekuatan dan hidayahnya Allah itu, kenikmatan yang saya dapat. Saya diberi Allah bisa melihat corona itu suatu anugerah. Oh, corona itu seperti ini bentuk fisiknya. Dan corona itu banyak sekali jumlahnya. Yang ada di sekarang ini masih anak-anaknya ini. Yang terakhir yang keliling saya sering ketemu itu anak-anak. Ki Ageng Arya Bumi, monggo. Ki, 1-2 patah disampaikan. Sangha Sipta Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sebetulnya kita harus pandai dalam menyikapi satu masalah, yaitu wabah corona ini. Sebetulnya kita orang Jawa, yaitu kita mengingat wejangan-wejangan leluhur kita. Pada zaman ini adalah, kalau bahasanya Ki Ronggo Warsito atau Ki Joyoboyo, ini zaman edan dan zaman Ratu Adil. Nah, di sini itu ada sebuah konsep. Pada zaman edan ini saya pernah mendapat satu wejangan, yaitu coro orang Jawa bilang, bejo-bejoe wong sing iling lan waspodo. Ini sebetulnya konsep, sebetulnya satu resep untuk kita semua, khususnya orang Jawa ini. Ini pesan dari leluhur. Di era seperti ini, di zaman seperti ini, ketika kita semua terkena wabah, kita harus pesannya Eyang Semar. Nah, Eyang Semar ini dalam pakem Jawa termasuk pedanyangan tanah Jawa. Ya. Pesan Eyang Semar ini berpesan, Semar Ismoyo. Kudu eling lan waspodo. Ini betul yang disampaikan pemerintah ya, juga sama seperti itu, suruh eling. Iya. Nah, eling yang waspodo. Eling ini bahasanya adalah, kalau orang Islam kita yaitu dzikir, selalu ingat pada Allah. Iya. Waspodo itu ya kita harus berhati-hati. Kita berhati-hati mentaati peraturan atau protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Ini waspodo, kita menjaga kesehatan kita, imun tubuh kita. Ini sebetulnya itu pesan dari Eyang Semar sesuai dengan pakem tanah Jawa. Ini kita mengupas dari Jawa. Kemudian zaman ini adalah Ratu Adil juga. Ratu Adil dalam hal ini yaitu kita semua ini khalifah, kita semua ini ratu. Nah gitu. Menurut ajaran kita yaitu khalifah di muka bumi. Kita ini ratu sebetulnya. Ratu Adil artinya bukan sebuah sosok, tapi mengadili diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita banyak mana kesalahan kita dengan apa yang kita lakukan, dengan kebaikan kita? Artinya apa? Introspeksi diri. Nah, mungkin dengan adanya wabah corona seperti ini, Allah mengingatkan pada kita supaya kita kembali fafiru ilallah, kembali ke jalan Allah. Ini yang namanya Ratu Adil. Ratu Adil mengintrospeksi diri kita. Kita jangan mengoreksi kesalahan orang lain, kita koreksi kesalahan diri kita masing-masing, sehingga apa? Kita selamat, kita insya Allah diselamatkan oleh Allah. Jadi pesan yang disampaikan leluhur yang pertama adalah kudu eling lan waspodo. Eling itu ingat, zikir ingat pada Allah. Waspodo ya kita menjaga diri kita secara manusiawi, berhati-hati. Ya seperti yang disampaikan anjuran pemerintah, mentaati protokol kesehatan.
Kemudian yang ketiga yaitu Ratu Adil, mengadili diri, introspeksi diri kita. Mungkin kita terlalu banyak salah dan ini yang Evaluasi. dilakukan ya harus bertaubat kepada Allah, memohon kepada Allah. Dan sekali lagi sering saya sampaikan, jangan lupa corona ini difatihai. Ini adalah pernah saya sampaikan, insya Allah satu pesan dari Kanjeng Nabiullah Khidir alaihissalam. Kita sekali lagi kita melihat dari sisi spiritual. Dalam dunia spiritual ini tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kalau panjenengan semua mungkin, bicara omong kosong, monggo sampai datang ke sini. Tak tunjukkan, tak ajari sampean. Jangankan melihat, di alam semesta bisa sampai lihat. Karena kita sebetulnya adalah alam semesta. Ini pemirsa, itu sekilas tentang corona. Mudah-mudahan insya Allah corona ini akan segera cepat berlalu. Mergo targetnya katanya Gus Arif melebihi target Gus ya. Yaitu mari kita kembali kepada Gus Arif Saifullah. Alhamdulillah. Apa ini cukup pembicaraannya, Gus? Saya kira Ada sudah cukup. Iya. Mungkin ini Iya, para pemirsa yang dirahmati Allah, suatu anugerah, nikmat, hidayah kepada kita semuanya. Wabil khusus untuk panjenengan semuanya. Mungkin yang sakit, semoga Allah lekas mengangkat penyakitnya dari diri pribadinya mereka dan dicepatkan sembuh. Untuk masyarakat yang belum terkena, jangan sampai terkena. Ya, nggak enak sekali. Apa rasanya bandeng rasa tongkol? Ya, nggak enak sekali. Para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga bincang kilas kami pada kesempatan pada malam hari ini para pemirsa membawa guna dan manfaat bagi panjenengan semuanya yang di luar sana. Mungkin ada tutur kata yang berlebihan, itu kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Melalui saya, Sanggar Cipta Alam dan rekan-rekan yang ada di sini, mohon restu semoga giat kami memberi sumbangsi kepada masyarakat, memberi sumbangsi kepada bangsa dan negara diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan saudara kita yang diambil Allah disempurnakan oleh Allah menjadi hasil akhir yang husnul khatimah. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Rahayu Rahayu.